Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru, salam guru penggerak. Saya Hari Advent Christian, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 6 Martapura, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi saya pada modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Adapun tujuan pembelajaran khusus, di sini CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang sudah didapatkan sebelumnya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kemudian, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Kemudian yang selanjutnya, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan soal yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Untuk pertanyaan yang pertama, kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Adapun cara mengimplementasikannya, yang pertama di lingkungan kelas, memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan sarana yang ada, kemudian memfasilitasi murid untuk mengembangkan kreativitasnya, kemudian kolaborasi dengan guru lain dalam pengelolaan sumber daya di kelas, dan memanfaatkan sumber finansial untuk kebutuhan kelas. Kemudian di lingkungan sekolah, yaitu kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, kemudian membentuk komunitas untuk mengembangkan sekolah yang memiliki tujuan yang sama, dan yang ketiga memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dan yang keempat menggunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Kemudian selanjutnya di lingkungan sekitar sekolah, yang pertama membangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah, yang kedua bekerja sama dengan wali murid dalam membantu kegiatan sekolah, yang ketiga bekerja sama dengan pihak luar dalam hal ini puskesmas, kepolisian, dinas pendidikan, dan lain-lain, dan yang keempat ikut serta dalam mengembangkan kebudayaan sekitar sekolah. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu murid menjadi lebih berkualitas. Di sini ada 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, seperti modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, kemudian modal politik, modal agama dan budaya, serta modal finansial. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sebagai contoh, pada modal manusia, di sini ada kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin, serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar, akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Kemudian pada modal sosial, norma dan aturan yang jelas atau keyakinan sekolah yang dibuat agar para murid memiliki kesadaran akan pentingnya disiplin positif, sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya pada modal fisik, berkaitan dengan sarana dan prasarana dan seluruh ruangan di sekolah, yang jika dimanfaatkan dengan baik maka akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Kemudian pada modal lingkungan atau alam, bahwa lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Dan yang selanjutnya pada modal politik, berhubungan dengan kebijakan kepala sekolah yang dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian kerjasama antara sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian selanjutnya modal agama dan budaya. Pada modal ini kegiatan pembiasan di sekolah seperti berdoa, sholat berjamaah, kemudian Jumat bersih, dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Dan yang terakhir pada modal finansial yang berkaitan dengan pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah
untuk keperluan operasional sekolah dan dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Terkaitan pada modul 3.2 ini dengan modul-modul lain, yang pertama terkaitan dengan modul 1, yaitu pada modul 1.1, guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh murid. Kemudian pada modul 2.1.2, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian terkaitan dengan modul 1.3, bahwa memiliki visi ke depan sebagai seorang pemimpin untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset. Kemudian keterkaitan dengan modul 1.4, diperlukannya budaya positif untuk menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Kemudian keterkaitan modul 3.2 ini dengan modul 2, yaitu pada modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada murid. Kemudian, keterkaitan dengan modul 2.2, bahwa dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, terkaitannya dengan modul 2.3, bahwa pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian keterkaitan dengan modul 3.1, yaitu bahwa dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, selanjutnya pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2 ini. Pada bagian sebelum, bahwasanya sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, dan lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah tanpa mencari solusinya. Kemudian setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya baru memahami bahwa terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, kemudian modal lingkungan atau alam, kemudian modal agama dan budaya, politik, dan modal finansial. Bahwa seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 ini antara lain, yang pertama, memahami 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Yang kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian, murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Dan yang terakhir, menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, bukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Baik, demikian pemaparan saya pada video kali ini di koneksi antar materi pada modul 3.2. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu semua. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.